Ya, ABMM ya. ABMM ini salah satu perusahaan batubara di Indonesia, bukan yang terbesar ya. Jadi dia menengah lah bisa dibilang seperti itu. Tapi dia sebenarnya lebih banyak di kontraktor batubara melalui anak usahanya PT CK itu Citra Kridatama kalau nggak salah ya. Kontraktor batubara itu apa? Jadi dia adalah yang menggali batubara milik perusahaan lain. Dia bukan dibayar dari menjual batubara, melainkan dia dibayar atas jasanya menggali batubara itu sendiri. Ya. PT CK itu tadi, ya, anak usahanya ABMM itu, dulu dia itu perusahaan kontraktor batubara yang relatif kecil, ya, tapi seiring dengan berjalannya waktu, dia terus bertumbuh sampai kemudian menjadi salah satu perusahaan kontraktor yang cukup besar di Indonesia. Mungkin kalau nggak salah sekitar nomor 3 terbesar. Nomor satunya itu Pama Persada. Pama Persada itu anak usahanya United Tractors. Nomor duanya kalau nggak salah Bukit Makmur Utama, anak usahanya Doit ya, Delta Delta Dunia Petro Indo kalau nggak salah. Nah, nomor tiganya itu baru Citra Kridatama, CK, anak usahanya ABMM. Ya. Nah, bisnis kontraktor batubara ini tidak terlalu dipengaruhi oleh harga batubara itu sendiri, melainkan lebih dipengaruhi oleh kebutuhan menggali batubara. Jadi asal volume produksi batubara Indonesia terus naik, ya, biasanya harga sewa, harga jasanya itu ya juga sama tetap naik. Dan volume produksi batubara selama beberapa tahun terakhir ini terus naik. Terakhir di tahun 2023 kemarin itu sudah sekitar 700 juta ton sekian. Dari sebelumnya itu cuma 400 juta ton di tahun 2016 ya. Dan harusnya tahun ini pun sama 2014 ini naik lagi menjadi sekitar 800 juta ton di seluruh Indonesia. Seperti itu. Dan itu makanya itulah yang menjelaskan kenapa kemarin di tahun 2023 ketika emiten-emiten batubara yang memang murni jualan batubara ya, PTBA, ITMG, Indika, lalu Adaro, laba mereka rata-rata turun. Nah, kalau ABMM ini laba dia masih naik, dan laba dia masih naik dan kenaikannya tidak terlalu banyak ya. Tapi itu yang menjelaskan kenapa sahamnya ABMM ini kalau Anda perhatikan, saham-saham yang lain kan misalnya nih, PTBA puncaknya itu 4.000 sekian, dia turun sampai 2.500 ya. ITMG dari 45.000 sekian, dia turun sampai kemarin sempat 21.000. Turunnya dalam-dalam loh. Adaro juga sama, dari 4.000 dia turun sampai 2.000 sekian. ABMM ini all time high-nya itu kurang lebih di sekitar 4 ribuan dan posisi dia hari ini tidak terlalu jauh dari posisi puncaknya tersebut. Karena kinerja dia masih bagus dan karena di sisi lain secara valuasi dia juga masih sangat murah. Tapi kalau bicara murah sih semua saham batubara yang lain juga semuanya murah ya. Semuanya murah seperti itu. Nah, lalu bagaimana ke depannya ya? Yang ngikutin harga batubara dan kalau kemarin kan saya ngomong begini, meskipun saya katakan bahwa untuk kontraktor batubara ini kinerja mereka tidak secara langsung dipengaruhi oleh harga batubara. Tapi kalau harga batubara terus saja turun, maka eventually kinerja ABMM sebagai kontraktor mungkin bisa terpengaruh juga. Untungnya, mulai tahun 2024 ini, saya perhatikan, sejak bulan Februari kemarin, ya Februari kemarin, dan juga bulan Maret, bulan April ini, harga batubara pelan-pelan mulai naik lagi, dan memang ada penjelasan akan hal tersebut. Yang sudah saya tulis ya, bahwa ya harga batubara nggak mungkin dong balik lagi ke harga level dulu waktu pandemi di $50 per ton, kan sekarang udah nggak ada pandemi. Dan yang kedua, ya sekarang kan kita tahu lagi ada ramai acara cerita apa sih namanya itu tuh perang ya
di Timur Tengah sana, seperti itu. Sama seperti dulu tahun 2022, apa sih yang bikin harga batu bara waktu itu naik sangat tinggi? Perang juga, perang Rusia dan juga Ukraina, di mana Rusia merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, ya. Jadi ada embargo, ada boykot segala macam itu dikhawatirkan akan menurunkan apa sih namanya pasokan batu bara dunia dan itu membuat harga batu bara itu sendiri naik. Nah, kalau di Timur Tengah ini sendiri kan, kalau Iran sama Israel itu mereka bukan produsen batu bara ya, tapi produsen minyak. Tapi kalau harga minyak naik, biasanya harga batu bara juga ikut naik. Nah, jadi tahun 2024 ini ya, tadi saya katakan volume produksi batu bara nasional itu terus naik, berarti kinerja kinerja apa namanya kinerja dari ABM akan terus tumbuh meski terlepas dari harga batu bara naik atau turun. Tapi sekarang harga batu bara itu pun sama, mulai naik juga dan kemungkinan akan terus lanjut naik sampai nanti akhir tahun 2024. Kalau demikian, ya sudah. Berarti kinerja perusahaan di tahun 2024 ini pun harusnya bagus, ya. Secara valuasi dia juga masih murah. Makasih sayang. Secara valuasi dia juga masih murah, ya, nggak ada masalah, ya. Dan kemarin itu tahun lalu dia kan ini apa namanya akuisisi 30% saham dari Golden Energy Mines, perusahaan batubara milik grup Sinarmas ya, GEMS seperti itu. Dan dia kemudian mendapatkan bagian dividen dan juga bagian laba bersih dari investasinya tersebut sehingga meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan. Kesimpulannya, Pak Vincent, kalau ada pegang, boleh hold, ya. Dan kalau memang harganya saat ini masih di bawah 4.000, ya sangat menarik ya, karena dia secara per itu cuma 3 kali kalau nggak salah di harga sekarang ini. Cuma 3 kali, Pak. Itu murah banget. Memang saham-saham batubara sekarang ini susah banget naiknya, ya karena kondisi pasarnya juga salah satunya ya. Sekarang ini saham-saham ini nggak ada yang naik kecuali saham-sahamnya grup Barito. Semuanya turun yang lain-lain. Tapi kalau untuk batu bara kan minimal dia bagus, ya. Prospeknya cerah seperti itu. Jadi kalaupun kita nggak berharap sahamnya naik ke valuasi wajarnya misalnya per 10 kali, 15 kali. Tapi masa iya sih per 5, 6, 7 kali nggak bisa gitu. Jadi tetap pada harga sekarang ABMM itu sangat murah ya. Dan kalau nanti rilis laporan keuangannya hasilnya tetap bagus seperti ekspektasi, ya sudah, sahamnya kemudian bisa lanjut naik. Cukup Pak Vincent?